Halo Sobat Modif, jumpa lagi dengan Alung di channelnya Berkat Raja. Gimana kabarnya? Good. Harus selalu sehat ya, dan saya doakan semoga Sobat Modif semuanya dalam keadaan sehat. Sobat Modif sudah lihat di belakang saya ini ada mobil retro, mobil klasik Corolla tahun 79. Corolla ini sangat berjaya di zamannya. Kalau Sobat Modif tahu film-film Warkop, Dono Kasino Indro, nah seringkali muncul nih mobil-mobil seperti ini. Kali ini saya mau review mobil Corolla ini karena mobil Corolla ini dipakai oleh kawan saya, teman dekat saya itu dari awal dari tahun 79 sampai sekarang. Tidak pindah nama, dan ini bukan beli second, tapi pure dia pakai dari baru. Lihat aja platnya 24 tahun 79. Kalau 5 tahun, belakangnya 4, pas sekali. Kita lihat mulai dari depan. Semua tampilannya ini masih ori ya, masih ori. Bempernya masih ori, grillnya juga masih ori, lampunya masih ori, dan spion ini nih. Ini yang paling jarang. Kalau misalkan Sobat Modif lihat mobil-mobil retro, yang asli itu spionnya ada di sini. Spionnya itu selalu ada di depan sini, bukan di sana. Dan kebanyakan sudah dipindah ke samping sana. Karena pertama mungkin dipindah ke samping untuk memudahkan orang untuk menutup atau membuka atau mengoper-ngoper spionnya, menyesuaikan dengan posisi driver. Tapi ketika dipasang sini ya susah untuk menyesuaikannya. Tapi mobil ini tetap dipertahankan dengan spion posisi sebelah sini. Mobil ini juga lampu sennya ada di sini, dan ini juga masih dipertahankan keasliannya. Itu yang menarik bagi saya karena mobil ini banyak sekali originalnya. Kita lihat dulu bagian mesinnya. Oke, kita lihat ya bagian mesinnya, Sobat Modif. Oke, lihat nih dalaman mesinnya. Dalaman mesinnya tuh masih tergolong ori. Hanya saja mobil ini yang uniknya juga sudah diganti transmisi matic. Kenapa diganti transmisi matic? Untuk menyesuaikan kondisi Jakarta. Bisa dilihat ya, dari sini bagian belakangnya udah dirubah. Nanti kita akan lebih lihat di dalam. Dari sini nggak terlalu kelihatan. Dan lihat dalamannya bersih, terawat. Dan memang teman saya ini benar-benar merawat mobil ini dengan baik sekali. Salut dengan teman saya ini. Kita lihat sekarang ke bagian samping. Oke, kita lihat ke bagian samping. Nah, kita lihat di bagian samping Sobat Modif. Nah, dan Sobat Modif bisa lihat di bagian velg ini adalah velg NK Compe 8. Dan saya sangat yakin sekali untuk penggemar retro atau yang penyuka mobil retro ataupun bahkan yang pemilik mobil retro pasti tahu dengan velg jenis ini. Dan waktu dibalut dengan ban, istilahnya ban sekarang ini ban donat, keren sekali ya. Jadi menambah klasik mobil Corolla ini. Dan tulisan Corolla ini tulisan Corolla yang mayoritas udah pada hilang mungkin ya, untuk para pemilik mobil Corolla sekitaran tahun di bawah tahun 80 ini mungkin udah hilang. Kemudian di sini juga yang luar biasanya lagi adalah antena. Nggak tahu nih antena ini masih berfungsi atau enggak nih. Tapi kayaknya sih udah nggak berfungsi, tapi masih dipertahankan. Dari posisinya masih ada di sini, jadi klasiknya itu kelihatan sekali. Lihat nih, ornamen handle-handle ini. Ini handle masih asli. Dan waktu dibuka pintunya pun masih enteng. Ya, masih enteng. Bisa lihat di bagian belakang juga. Oh, luar biasa ya. Mobil setua ini kalau dirawat pasti akan tetap kinclong, tetap rapi, dan semuanya juga tetap ori kalau dirawat. Di sini juga, ini kan 79, di Corolla ini kan ada yang tahun sebelumnya itu istilahnya Corvette. Nah, perbedaannya ada di sini. Kalau Corvette itu dia ada lubang hawanya ada di sini, tapi kalau Corvette itu ada di atas. Itu yang menjadi ciri khas dari Corolla ini juga. Oke, kita pindah ke bagian belakang. Bisa dilihat di sini ya. Lampunya masih ori. Listnya ini nih ori, masih ori ya. Dan ini nih, ini masih ori juga. List chrome-nya ini masih ori, dan Sobat Modif bisa lihat tidak nampak karat ya. Ada karat nggak? Nggak ada karat ya. Kinclong, nggak ada karat. Bener-bener kinclong ya.
Luar biasa sekali. Salut sama teman saya ya untuk merawat mobil setua ini dengan kondisi semua masih kinclong. Amazing sekali. Dan ini lampu-lampu ini pun masih hidup. Kita tes, lihat nih hidup atau enggak. Oh ini ditambahin lambang AT, artinya udah otomatis. Nah, kita buka nih bagasinya. Oke. Nah, lihat ya, bagasinya dalamnya pun masih nggak ada kropos ya. Entah ini udah ditambal atau memang, tapi kalau kelihatannya sih masih ori ya. Masih ori dan minim sekali kroposnya. Dan bagasinya masih sangat bersih sekali Sobat Modif. Ini ciri khas Corolla ini juga, tangki bensinnya posisinya ada di atas dan ini menggunakan kunci. Nah, ini masih berfungsi ya. Masih berfungsi. Ini kita kunci. Oh, ya nggak bisa dibuka, masih ori. Kita bergeser ke dalam. Oke, kita sekarang masuk ke bagian dalam ya. Dan oke, ini kita masukkan kuncinya dan lihat nih Sobat Modif, ini setirnya ori. Nah, yang saya bilang tadi ini transmisi ya, transmisinya udah nggak ori karena sudah diganti dengan Matic. Ya, kita tutup dulu. Nah, kemudian lihat nih dalamannya ya masih ori. Joknya ini masih ori atau enggak ya? Tapi mungkin ataupun mungkin ini sudah dibungkus sih. Ya, lihat nih dalamannya masih bersih, masih oke ini. Oh, klaksonnya masih nyala, cuman agak swaki. Kita coba nyalakan mesinnya. Nah, masih top chair, sekali starter langsung nyala. Dan tadi kita tes ya, mesinnya nyala. Nah, klaksonnya juga masih nyala. Ada AC di sini. AC-nya masih dingin ya. AC-nya masih dingin Sobat Modif, luar biasa sekali. Tapi ya kalau ini kan pasti nggak ada power window, kacanya diputer ya, diputer, kemudian ini nggak ada central lock, ini masih dipertahankan orisinalnya. Sebenarnya kalau misalnya kayak central lock ini masih bisa dipasang, tapi teman saya masih mempertahankan keorisinalannya. Dan luar biasa sekali ya Sobat Modif, semuanya dipertahankan keorisinalannya. Ini pun ya dashboardnya, wow ya. Lihat nih, masih dipertahankan orisinilnya. Dan saya yakin ini untuk mempertahankan orisinil ini nggak mudah. Dan tentu juga nggak murah ya. Karena kalau kita istilahnya membangun itu gampang. Tapi mempertahankan itu yang akan lebih susah. Lebih butuh effort untuk tetap misalkan bangunan seperti ini atau mobil seperti ini dipertahankan mulai dari tahun 79 sampai sekarang. Mungkin karena teman saya itu lahirnya tahun 80-an, mobilnya udah ada dari tahun 79, berarti bapaknya yang punya. Ya, waktu bapaknya yang punya diteruskan kepada anaknya. Biasa kan regenerasi tuh dari bapak ke anak, tapi anak sama bapak sama-sama ngerawat, ngejaga. Luar biasa sekali. Salut, top, Marco top dah. Mungkin cat ulang udah ini ya, karena tadinya warna mobil ini nggak merah, ini baru di repaint untuk ganti suasana aja mungkin ya. Nah, di sini ada tachometer juga nih Sobat Modif. Ini tampaknya pasangan, tapi ini berfungsi. Nah, berfungsi. Jadi waktu saya gas, dia RPM-nya naik turun. Oke, udah seperti itu dan kita mau coba tes jalan. Kita coba mobil ini rasanya seperti gimana setelah dipakaikan transmisi Matic. Oke, kita coba tes jalan. Oke Sobat Modif, kita sedang tes jalan Corolla yang menggunakan transmisi Matic ini dan ditemani Bro Anang. Halo. Halo Sobat Modif. Kita tes transmisinya bagaimana rasanya, dan ini AC-nya masih jalan dan dingin ya Sobat Modif. Dan bisa Sobat Modif lihat, kalau untuk rasa ya tentu jangan dibandingkan dengan mobil-mobil sekarang ya. Namanya mobil retro ini punya citra tersendiri, dan punya rasa tersendiri, dan tentunya punya kebanggaan tersendiri. Dan mobil ini punya kenangan tersendiri buat Bro Anang. Banyak masa lalu di sini. Iya. Khasnya mobil klasik adalah spionnya kan. Tadi kita udah jelaskan spionnya. Nah, kalau misalnya kita ada di dalam sini, kebetulan ini sama Bro Anang udah di setting sesuai posisi beliau ya.
tapi cocok juga dengan saya, jadi pandangannya pas positioning. Nah, payahnya adalah kalau misalkan nggak cocok, nggak sesuai, kita harus berhenti dan harus setel sendiri. Itu yang cukup merepotkan di mobil retro atau mobil klasik seperti ini. Untuk mobil Corolla ini yang sudah diganti transmisi matic, jika kita hanya sekedar di jalan lurus nggak ada masalah, tapi kalau untuk kita ngomong tenaga ini agak kurang ya. Dan kalau misalnya kita ada ketemu sedikit tanjakan, tenaganya agak kurang, karena pada saat perpindahan dari manual ke matic ini, pergantian transmisi matic ini nggak dibarengi dengan ganti final gear ya, bro ya? Belum, next step. Jadi karena nggak disertai dengan ganti final gear-nya, tenaganya jadi kurang. Ya, jadi kan ini mengawinkan mesin aslinya, mesin 3K 1116 cc dengan transmisi 7K 1800 cc. Tentunya memang secara tenaga jauh ya, 1116 ke 1800 cc itu rasio gigi transmisinya pun berbeda. Jadi transmisi ini dilayani dengan tenaga mesin yang lebih rendah dari seharusnya. Nah, tapi itu bisa diakali juga dengan mengganti final gear ratio. Ini transmisi ini yang dipakai transmisi apa? Transmisi matic kijang kapsul. Kijang kapsul? Iya. 1800 cc 7K. Mesin ini kan masih pakai mesin standarnya yang 3K ya. 3K, berarti lomot 2 ya? Lomot 2, jadi ya. Setelah 3K, 4K yang dipakai di DX, 5K yang di kijang super, kemudian yang terakhir 7K. 7K ada yang karburator, ada yang heavy, ini yang karburator. Awalnya pengen ganti mesin sekalian, cuma mendapatkan banyak saran, masukan, lebih baik pakai mesin aslinya aja, meskipun tenaganya kurang. Kalau ini cuma dipakai untuk ya sekedar hobi gitu kan, nggak ada masalah, karena kepala babinya sama, jadi tidak harus mengubah apapun, plug and play untuk di kepala babinya. Sobat modif, jadi mobil ini pun dulu saya pernah pinjam waktu saya merit di tahun 2014 ya, 2014. Saya stay Nah, waktu itu saya bawa dari sini ya, dari sini sampai ke Bandung. Dari Pokarawaci ke Bandung. Dari Pokarawaci ke Bandung, dan kebetulan waktu itu istri saya malah yang bawa. Bukan ya, saya yang bawa, istri saya bawa mobil yang satu, ini jadikan mobil ini. Tapi waktu itu warnanya orange, bro. Yes, dulu warnanya orange. Orange karena kan dasarnya coklat ya. Coklat. Ya. Nah, kenapa Jadi bisa jadi ganti ini merah? karena permintaan anak mobil ini, jadi papa minta warna merah dong. Ya udah, karena kita sayang anak, kita cat warna merah. Kebetulan terus ini juga matic ini karena ceritanya karena sayang anak, sayang istri. Biar istri juga bisa pakai. Jadi sekarang meskipun mobil tua, karena istri bisanya cuma pakai mobil yang warna tipe matic, ya dia bisa pakai itu. Proyek sayang anak, sayang istri. Jadi mobil ini sayang anak, sayang istri. Iya, sayang istri. Jadi papanya ya punya mobil tua, tapi supaya anaknya juga ikut suka, istrinya juga bisa ikut menikmati, ya kita modif lah. Kayaknya ini nggak murah ya, bro, ganti transmisi sama ngecat ya, bro? Ya, transmisi kurang lebih 15 juta lah, sama proses pasang lain-lain. Cat juga kurang lebih 15 juta. 30 juta? 30 juta. Padahal harga mobil ini kalau di pasaran nih, Sobat Modif, range-nya itu kalau bahan itu 10 sampai 15-an. 10-15-an itu bahannya, bisa dibilang semi bahan. Ya. Kondisi bagus mulus itu kurang lebih 20-an. Yes. Nah, ini untuk biaya ngecat dan transmisi itu habis 30-an something tadi ya. Luar biasa sekali. Karena memang mobil ini banyak ininya ya, banyak sejarahnya. Kenangan sejarah. Pertama kali belajar naik mobil waktu SMP juga pakai ini. Mobil pertama orang tua. Kemudian ya ini yang perjuangan pertama bekerja pakai mobil ini ya. Jadi banyak kenangannya lah.
Sobat Modif, sampai di sini review kita kali ini mengenai Corolla KE30 Corvette lansiran 79 yang selesai kita review dan 90-95% orisinil. Betul ya bro ya? Ini namanya mobil bener-bener antik sekali. Thank you banget bro buat mobilnya yang sudah kita review. Dan Sobat Modif yang belum subscribe channel YouTube kita, pastikan subscribe. Jangan lupa like dan juga komen. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!